Oleh karena itu kami pengurus Masjid Ar-Rahmah tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan para donatur yang telah menyalurkan infak kegiatan pemerintahan masjid maupun penggantian karpet. Semoga Allah SWT menerima infak Bapak Ibu sebagai amal jariah, memberikan gandakan pahala serta memberikan kesehatan, berkah rezeki dan keselamatan bagi Bapak Ibu dan keluarga. Dan itu marilah kita bersama-sama baca Al-Fatihah untuk para donatur dan jemaah yang telah berinfak. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya pahala. Al-Fatihah. Ya selanjutnya yang kedua, kami akan menyampaikan sambutan mewakili pengurus masjid dari Masjid Ar-Rahmah, dan nanti diteruskan dengan pembacaan sambutan dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana. Jadi kebetulan tadi kami mendapat titipan dari Pak RT, tolong nanti dibacakan. Karena kebetulan Pak RT-nya lagi sakit, ada satu Pak Irwansa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1449 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, termasuk kita sebagai umatnya yang hari ini hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Bidi Taufik, Sarjana Sosial Islam MPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Lurah Tanjung Senang, Ketua Tanjung Senang yang mewakili, kebetulan diwakili oleh Ibu Walida dan Ibu Siti. Terima kasih Bu hadirnya. Bapak Ketua RT, baik RT 1 maupun RT 2, para sesepuh, para jamaah serta para pengurus masjid, diantaranya pengurus masjid Baitul Salam, Masjid Al-Sadiqi, Nurul Falak dan Nurul Iman. Pertama-tama atas nama pengurus masjid Ar-Rahmah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta seluruh jemaah. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya merupakan satu kehormatan dan sekaligus kebahagiaan bagi kami. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, peringatan Isra Mi'raj ini bukanlah sekedar kegiatan seremonial, namun merupakan momentum bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meneladani perjalanan spiritual Rasulullah SAW, khususnya dalam menegakkan dan menjaga sholat 5 waktu sebagai tiang agama. Oleh karena itu, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, kami pengurus Masjid Ar-Rahmah berharap agar seluruh jamaah dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, terutama dalam menjaga dan memperbaiki kualitas sholat 5 waktu sebagai perintah agama yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kami juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara jamaah, pengurus masjid dan seluruh warga, serta kegiatan keagamaan yang membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Kemudian sebagai penutup dari sambutan kami, marilah kita bersama-sama nanti
membuka hati dan pikiran untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Lili Tobing S. SOSI MPD. Semoga ilmu dan nasihat yang beliau sampaikan dapat menambah keimanan, memperkuat ketakwaan, serta menjadi bekal bagi kita dalam mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan itu sambutan dari pengurus EKM. Selanjutnya kami akan membacakan sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung. Perjalanan di dalamnya penuh kemuliaan, sebagaimana tersebut di dalam surat Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam ayat tersebut secara jelas kita dapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan dan Nabi Muhammad SAW adalah yang diperjalankan. Sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar alam pikiran manusia. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sambutannya, dan sebelum masuk ke acara ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk istirahat sejenak sambil menikmati sajian Nabi. Dan pada malam hari ini dalam usia peringatan Islam Rasulullah Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Lili Tobing S. SOSI MPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim, para ulama, para haji, para hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua jamaah peringatan Isra dan Mi'raj, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya takzimi, yang saya muliakan, pengurus ataupun DKM Masjid Ar-Rahmah. Ar-Rahmah apa Ar-Rahmah? Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sehat Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Ibu sehat Bu? Sehat ya. Ada
Adik-adik KKN sehat? Sehat. Masih betah KKN-nya? Kalau nggak betah langsung pulang nggak apa-apa. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Insya Allah Allah berikan nikmat kepada kita Bapak Ibu pada malam hari ini, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Kalau cuma nikmat jasmani malam hari ini saya lihat bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ya semuanya pada sehat ya. Jasmaninya kelihatan sehat. Tapi kalau rohani, nah ini Pak, banyak orang yang sehat jasmani, rohaninya nggak sehat. Ya. Maka alhamdulillah bersyukur kita minta kepada Allah, sehat itu bukan hanya sehat jasmani Pak. Kalau sehat jasmani ada sakit jasmaninya kita, sakit ini jiwanya kita luka bisa cari obatnya. Kita masuk angin bisa dikerokin, betul apa betul Pak? Ya. Kita pusing kepala bisa kita cari obatnya, oskadon, betul apa betul Bu? Ini kalau sakit jasmani. Tapi kalau rohaninya yang sakit ini yang susah cari obatnya. Kalau orang sudah punya penyakit hati, mohon maaf, banyak orang yang sehat jasmani namun sakit hatinya sehingga muncul dalam dirinya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah ini Pak, ya Pak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan, kan gitu ya Pak dia. Tetangganya yang beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya yang berangkat umroh, dia yang masuk rumah sakit. Nah ini kan banyak gitu. Kenapa? Ini hatinya sakit. Ya. Maka malam hari ini kita ngaji, hadirnya kita di sini bukan apa-apa, bukan hanya karena memperingati Isra dan Mi'raj saja Bapak dan Ibu. Tapi ini adalah obat hati kita. Ngaji ini adalah obat. Obat rohani itu mengaji Pak. Dan amalan yang paling enak dicari itu ngaji Pak. Maka kalau ada kajian subuh, ya kan biasa kan gitu. Kalau bapak-bapaknya nggak ke masjid, nggak ikut kajian, rugi sebenarnya. Ibu-ibunya ada pengajian majlis taklim, seminggu sekali nggak datang, rugi. Karena paling enak cari amal itu ngaji. Pak, kalau kita ngaji ngantuk, kira-kira tidur batal nggak ngaji? Ya Pak. Bapak ngantuk, tidur, batal nggak ngaji ya? Tapi kalau sholat baru Allahu Akbar, sudah ingat ibu-ibu ya. Ketika Allah Akbar udah ingat dengan dapurnya, udah ingat dengan cuciannya. Kalau bapak-bapaknya mungkin udah ingat dengan pekerjaannya. Nah sholat itu ingin dapat pahala, ingin dapat ridho dari Allah harus khusyuk. Nah kalau ngaji gatel, digaru, siapa ya? Nah ini ya. Maka bersyukur malam hari ini kita bisa ngaji bersama-sama di sini ya. Sholawat teriring salam kepada kehadirat kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya nanti akan kita dapatkan di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita ngaji saya ingin nanya, kita ngajinya mau panjang atau pendek? Coba kira-kira panjang. Ibu suka yang panjang atau suka yang pendek? Hah? Ya Bu, kira-kira Bu suka yang panjang atau suka yang pendek? Yang pendek. Pak, ibunya suka yang pendek, ya. Jadi tausiah itu, ngaji itu enak panjang masuk semua
Aina panjang masuk setengah atau pendek masuk semua? Pendek masuk semua. Enggak panjang-panjang ngajinya, namun dapet ngaji orang sampai jam 11 malam, bahas tentang sholat. Subuhnya kesiangan. Dapat nggak ngajinya gitu? Ya, bakal kata orang itu subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Insya Allah kalau di sini dari wajah-wajahnya nggak ada yang kayak gini, ya, nggak ada yang kayak gini. Zuhurnya kerepotan lagi kerja, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya ketiduran. Insya Allah nggak bayar. Insya Allah kelihatan dari malam hari ini semangatnya luar biasa. Umur boleh kita tua, tapi semangat untuk mencari ilmu, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah itu harus tetap semangat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajinya pengen serius, Pak. Biar kita dapat. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngaji. Pak, Bu, Allah ciptakan jumlah bulan di sisi Allah itu ada berapa bulan, Bu? Ada berapa? Ada 12 bulan. Mulai dari bulan apa, Pak? Bulan Januari. Ya, bulan Muharram. Ya, nih. Kita orang Indonesia, kita orang Islam minimal hafal bulannya, Pak. Tanggalnya nggak hafal juga nggak apa-apa. Ya, ini mulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Ini, Pak. Allah abadikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah ini, sebelum kita bahas Isra dan Mi'raj, kita paham dulu. Ya. Jadi 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak dan Ibu, kata Allah, dari 12 bulan ada 4 bulan minha arba'atun hurum. Bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, satu mutawalliyat, bulan yang diharamkan atau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang satunya lagi baina Jumada akhir wa Sya'ban, yang berada di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Apa itu? Bulan Rajab, Ramadan. Bulan Rajab. Ini ya. Maka malam hari ini tanggal berapa, Bu? Bulannya malam ini tanggal berapa, Bu? Hah? Ya, Pak. Malam hari ini tanggal berapa, Pak? Hitung aja, malam Jumat itu tanggal 27, malam Sabtu tanggal 28,
malam minggu tanggal 29, malam hari ini tanggal 30 Rajab. Nih ya, ini kita tahu paham, kita tahu. Maka itu di bulan Rajab, ketika bulan Rajab masuk, Rasulullah SAW memanjatkan doa. Yuk bareng-bareng, Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Doanya Rasul, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka kata para ulama, ketika masuk bulan Rajab itu Bapak dan Ibu, maka lakukan 3M. 3M Pak. M yang pertama, menanam. Maka di bulan Rajab ini mari kita tanam kebaikan-kebaikan walaupun tinggal malam hari ini dan besok. Karena orang yang menanam kebaikan di bulan Rajab, kata Ibnu Abbas, akan Allah balas 10 kebaikan. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Di bulan Rajab perbaiki hablum minan nasnya, perbaiki hubungan istri dengan suami. Ya Bu ya, Bu, suaminya sering marah nggak? Bu, suaminya sering marah nggak? Bapak-bapak Pak, sering nggak dimarahin istrinya? Sering Pak. Nah ini hablum minan nas. Kenapa saya utamakan hablum minan nas itu antara suami dengan istri? Mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika kita mati nanti, ketika kita meninggal dunia, yang menjadi saksi pertama itu nanti di hadapan Allah itu adalah kalau kita ini suami dipanggil, saksi utama adalah istrinya. Ini Pak, dipanggil sama malaikat di sini Tobi, dipanggil ketika dia mau ditanya, dipanggil dulu istrinya. Sebelum ditanya sama malaikat ditanya, nih gimana ini ketika masa hidupmu bersama dengan suamimu ini? Kalau jawab istri kita Pak, kalau jawab kata istri kita dia, ya Allah alhamdulillah, ini suami saya waktu hidup bimbing saya ke jalan Allah, sering nyuruh saya ngaji, sering nyuruh saya sholat, bimbing saya untuk dekat kepada Allah. Enak Pak. Kalau jawaban istri kita nanti ketika kita di pengadilan Allah, jawaban istri kita, kata istri kita, ya Allah, aku udah banyak cerita ya Allah, dulu waktu aku masih hidup ya Allah, sering aku digebukin ya Allah. Nah ini gebuk-gebuk gila baik ya Allah. Nah gawat itu Pak, kalau kata istri kita tak banyak cerita katanya ya. Begitupun ibu-ibunya, Bu, nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, suami menjadi saksi. Ketika suami menjadi saksi nanti enggak ada lagi bisa berbohong di hadapan Allah. Bu ya, dipanggil gimana ini istrimu waktu bersama, hidup bersamamu. Kalau kata suaminya, ya Allah izinkan aku cerita dulu ya Allah. Dulu waktu aku hidup ya Allah, maaf betul ya Allah, alam kecerewetnya ya Allah istriku ini. Aku ngomong satu alif, dia sudah ngomong berapa kali ya Allah. Jadi pernah kejadian ya Allah, kata suami kita, dulu itu saking cerewetnya dia, aku berantem dengannya ya Allah, aku ikat dia ya Allah, aku cemplungkan ke dalam sumur. Pas malam harinya ya Allah, aku nak meluk-meluk, tak kate itu
istriku. Aku ingat pada malam jam 12 malam, oh istriku belum ku ambil dalam sumur. Akhirnya kena tali dilempar itu. Istriku sayang, ambil ini tali, nanti ambil. Pas muncul, ternyata bukan istri kita Pak. Yang muncul ketemu penduduk sumur itu. Apa kata ini suaminya di Pak Haji? Nanya dengan berulah. Loh, kok kamu yang muncul mana istriku? Ya Allah, kata Rasulullah. Aku tidak tahan, katanya lah cerewet istrimu. Kalau kedua bisa takut dengan ibu ya Allah. Ya, maka di bulan Rajab ibu, ya perbaiki hubungan kita suami dengan istri. Mohon maaf bapak ibu, ibu-ibu kemarin ketika masuk bulan Rajab sudah minta maaf belum Pak dengan bapak? Belum. Ya Allah, ibu, bu, suaminya udah minta maaf belum dengan ibu? Nah ini, maka bulan Rajab adalah bulan menanam kebaikan-kebaikan. Bulan Sa'ban adalah bulan kita menyiram lebih semangat lagi untuk ibadah kepada Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Nah maka masuklah kita. Paham Bu ya terkait bulan Rajab ya? Paham Bu ya Pak ya? Jadi inilah bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Rajab bisa mulia? Karena ada peristiwa yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Baru kita masuk ke pembahasan Isra dan Mi'raj. Nah ini dah usah aku ceritakan. Isra itu perjalanan, kalau Mi'raj itu dinaikkan. Bapak buka YouTube, insya Allah nanti ada penjelasan ustadz-ustadz yang terkenal. Cuman malam hari ini momentum peringatan Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar peringatan ini harapan saya Pak. Kalau cuma sekedar peringatan tiap tahun kita peringati, tiap tahun kita gonta-ganti ustadz, ngomongkan tentang sholat, bahas tentang Isra dan Mi'raj. Nah malam hari ini apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa kita sholat Bapak dan Ibu? Nah ini yang kita renungkan. Untuk apa kita sholat itu? Ya, sholat itu adalah perintah yang istimewa Pak. Kita lihat kalau perintah Allah tentang puasa Pak Haji, itu Allah turunkan firman-Nya, ayatnya diturunkan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada perentaranya Pak. Kalau tentang haji, perintah haji itu Allah turunkan ayatnya, Allah kasih kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada perantaranya Pak Haji. Tentang Al-Quran, Allah turunkan firman-Nya Iqra melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ta'awadu 'alal birri wat taqwa, tentang kebaikan saling mengingatkan, Allah turunkan firman-Nya Pak. Tapi ketika Allah turunkan perintah sholat, saking istimewanya sholat ini, Allah panggil langsung Nabi Muhammad Bapak dan Ibu. Tidak melalui perantara lagi. Allah langsung panggil Nabi Muhammad, langsung bertemu dengan Nabi Muhammad, mendapatkan perintah untuk sholat. Sholat sehari semalam yang tadinya 50 waktu. Turun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad gak akan sanggup umatmu balik lagi minta penawaran dengan Allah. Naik lagi Nabi Muhammad, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Akhirnya apa kata Muhammad? Nabi Musa, saya malu kepada Allah kalau aku minta penawaran terus. Maka 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sekarang kita merenung Pak, pikirkan Pak, kalau waktu itu 50 waktu nggak ditawar Nabi Muhammad, kira-kira kita ini masih bisa nggak pakai kolor Pak? Ya,
ya nggak bisa kerja lagi, dikit-dikit udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikit-dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah itu jangankan 50 waktu, 5 waktu aja kita masih banyak yang lalai. Nah maka momentum peringatan Isra Mi'raj Bapak dan Ibu ini menjadi renungan kita. Sholat kita ini sudah baik atau belum? Nah ini ya. Di dalam sebuah kitab ya, Riyadhatus Shalihin dikatakan sholat itu kalau ingin diterima Pak, kalau ingin diterima sholat kita, minimal yang pertama kita harus mengetahui rukun sholat. Itu rukun sholat. Betul nggak? Kalau kita nggak paham dengan rukun sholat, kira-kira bisa dikatakan diterima nggak sholat kita? Wallahu a'lam bishawab. Banyak orang yang sholat cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat seperti matok ayam matok makanan. Baik. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Terutama yang lagi senang-senang biasanya, mohon maaf Pak Ji, perhatikanlah. Ketika orang lagi senang buat kebanyakan, tapi di sini sholat nggak ada. Lagi senang sholatnya cepat betul. Giliran lagi susah lagi dapat musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya lama. Zikirnya ya Allah, tangannya diangkat. Tapi giliran lagi senang, Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung. Istighfar aja nggak lagi. Banyak nggak yang kayak gitu? Nah ini momentum peringatan Isra dan Mi'raj, kita renungkan ini. Yang pertama, rukun sholat itu apa Pak? Niat. Ya. Yang terlupakan itu dari 13. Kalau Imam Syafi'i itu 13 rukun sholat. Yang sering terlupakan itu adalah tumak-ninah. Tumak-ninah itu apa? Berhenti sejenak setiap kita melaksanakan rukun. Allahu Akbar, itu kan rukun. Sebelum membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, maka Allahu Akbar minimal kalau kita tunda sekali. Itu tumakninah. Waladhdallin. Sebelum baca surat berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Berhenti sejenak. Ini enggak saking panjang napasnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada tumakninahnya. Ketika tumakninah tidak kita pakai di sana, maka mohon maaf berarti tidak sah sholat kita. Karena sholat itu salah satu meninggalkan rukun, maka tidak sah sholat kita Bapak dan Ibu. Nah ini tumakninah. Berhenti sejenak setiap kita melakukan rukun. Maka ketika sholat kita ingin diterima, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, pahami rukun sholat itu. Ya. Maka pulang nanti baca lagi bukunya, beli buku tuntunan sholat ini Pak, baca lagi. Nah itu maka peringatan Isra dan Mi'rajnya berhasil Pak. Nah ini, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat ini bukan hanya sekedar peringatan Maulid Isra dan Mi'raj, bukan hanya sekedar peringatan, tapi mari kita perbaiki sholat kita. Kembali lagi tadi, untuk apa kita sholat?
Karena yang pertama, sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya untuk taat kepada Allah itu Bapak dan Ibu, Bapak Haji, Ibu Haji, semua yang hadir, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di sini Allah katakan taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah para pemimpin. Kenapa bahasanya di sini berbeda Bapak dan Ibu? Artinya sama namun bahasa Allah berbeda. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ya. Ketika Allah perintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah memakai bahasa ati'u. Namun ketika Allah perintahkan untuk taat kepada para pemimpin, wa ulil, tidak memakai ati'u. Kenapa? Di dalam tafsir disebutkan Bapak Ibu Haji, ya, ketika bahasa ati'u wa ati'ur rasul, maka ini adalah kalimat penekanan yang tidak bisa ditawar menawar. Ketika Allah sudah perintahkan, ketika Rasul sudah perintahkan kepada hambanya, kepada makhluknya, maka wajib untuk mentaati. Namun ketika bahasa Allah untuk taat kepada para pemimpin, wa ulil amri minkum, bukan bahasa ati'u lagi Bapak dan Ibu. Wajib kita taat kepada pemimpin, wajib taat kepada suami, wajib taat kepada orang tua ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, boleh kita tidak taat kepada para pemimpin tersebut. Nah, ini perintah Allah sholat ini Bapak dan Ibu. Ya, ini perintah dari Allah. Bahkan Allah perintahkan istimewa. Ya. Istimewa. Allah perintahkan sholat ini. Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, Bapak Ibu, kata Rasul, inna sesungguhnya awwala, yang pertama yang akan dihisab, yang akan ditanya nanti di yaumil qiyamah itu adalah sholatnya. Yang akan ditanya pertama. Kalau sholatnya baik, baik semua. Kalau sholatnya buruk, maka mohon maaf, bisa jadi amalan yang kita kerjakan semuanya tidak baik atau tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi sholat itu adalah perintah Allah. Alhamdulillah ya. Ini saya ngobrol dengan Pak Haji tadi, masjid ini baru berdiri 5 tahun ya Pak ya. Dari tahun 2021. Sekarang sudah 2026. Ya. Bapak Ibu, masjid ini adalah tempat yang terbaik. Maka saya berharap jangan cuma semangat membangun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Quran surat At-Taubah ayat 18. Banyak sekarang orang cuma semangat membangun Pak Haji. Ketika bangunan masjid sudah megah, tapi memakmurkannya mohon maaf betul, kadang nggak ada orang. Ya, kita ini orang Islam ya lah. Kalau kita jalan ke kampus itu Bapak dan Ibu, berapa kali kita menemui orang yang di tengah jalan ini mintain duit untuk bangun masjid. Tapi pas sudah bangun masjidnya, sudah megah masjidnya, nggak ada isinya. Ini yang kita sayangkan. Tadi laporan dari ketua, alhamdulillah pengecetan dan lain sebagainya. Emang uang masjid itu memang harus begitu kan Pak? Ya. Jadi pengurus mohon maaf. Jadi DKM mohon maaf. Jangan sampai
uang infak masyarakat, infak jamaah itu cuma sekedar tumpuk-tumpuk Pak Haji. Bahkan Jumat diumumkan alhamdulillah kas Masjid Ar-Rahmah sebesar 300 juta. Masuk ke dalam Masjid Ar-Rahmahnya AC-nya panas, abalnya bau. Nah ini nanti pertanggungjawaban pengurus itu bagaimana? Ya, tapi alhamdulillah insya Allah di sini nggak ada kas ya. Ya, makanya loh Masjid Joko Karyan itu ibu ya, nanti majelis taklim ya bapak-bapak sesekali kita main di sana. Masjid Joko Karyan itu mereka bingung ingin ngabisin kasnya, bingung saking banyaknya kegiatan. Nah tapi kebalikan dengan kita di Lampung, numpuk masjidnya, peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan hari besar Islam baru diperingati kalau ada bantuan dari wali kota. Giliran nggak ada bantuan dari wali kota, nggak peringatan, ya Allah. Nah ini ya. Jadi mohon maaf, uang maju itu jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Alhamdulillah ya, pantasan saya masuk sini. Wih, baru masjidnya udah 5 tahun, cuma masih serah aja ya, Pak ya. Insya Allah siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, nah ini. Jadi sholat itu apa tadi Bu? Perintah dari siapa? Dari Allah. Paham sampai di sini? Nah ini Bu ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan kita untuk sholat? Tujuan kita untuk sholat karena itu adalah kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, saya tanya, ibadah kita sholat itu kita ingin dapat apa? Ingin dapat Bu? Dapat apa? Pahala. Ya. Nah malam hari ini kita rubah Pak. Jadi kita ibadah itu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Di dalam kitab Nasihatul Ibad ada sebuah kisah Bapak dan Ibu. Orang yang ahli ibadah dari kecil sampai dia besar, Ulama Abdul Aziz, ahli ibadahnya luar biasa, nggak pernah bermaksiat. Dia bermimpi didatangi malaikat. Malaikat ngomong kepada ulama, ya Syekh, untuk apa kamu ibadah? Untuk apa ibadah? Untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu baca Al-Quran? Untuk apa? Namamu itu nggak ada di barisan nama orang-orang di surga, tapi namamu ada di barisan orang yang ada di neraka. Apa kata Syekh Abdul Aziz? Apakah dia berhenti untuk ibadah Pak? Kira-kira kalau kita didatangi malaikat, kita udah rajin ibadah, malaikat nyampe gitu dengan kita, Pak Haji, Bu Haji, ngapain ibu naik haji? Ngapain bapak naik haji? Ngapain bapak tahajud? Ngapain bapak sholat? Bapak itu masuk neraka, namanya ada di neraka. Kira-kira besok kita masih sholat nggak Pak? Ya Bu Haji, mungkin ada yang mundur dari sholat ke kita, itu kan ya? Mungkin ada yang mundur dari ibadah kita. Ngapain capek-capek sholat? Ngapain capek-capek ngaji? Kan itu? Orang tetap masuk neraka. Kan itu? Ini apa tadi jawaban Abdul Aziz ulama ini Bapak dan Ibu? Apa jawabannya? Kalau memang nama saya itu di hadapan Allah ataupun tercatat di malaikat itu nama saya di dalam neraka, itu haknya Allah. Karena tugas saya hanya ibadah. Kewajiban saya hanya ibadah. Terkait surga dan neraka itu Allah yang menentukan, terserah Allah. Yang penting saya menjalankan kewajiban saya kepada Allah. Malam besoknya bermimpi lagi. Apa
kepadamu. Yang tadi namamu di neraka, sekarang sudah Allah tulis di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Abdul Aziz ulama ini? Alhamdulillah, kalau memang Allah ridho dengan ibadah. Nanya ini Abdul Aziz, malaikat, ini Allah tulis namaku di surga, Allah ganti yang tadinya di neraka saya masuk ke dalam surga. Ini karena Allah ridho dengan ibadahku. Lalu yang membuat Allah murka denganku apa itu? Ternyata Bapak dan Ibu, kata malaikat ini menyampaikan kepada Abdul Aziz, dulu ketika engkau masih kecil, ibumu mau datang ke kamarmu dan kamu pura-pura tidur pada saat itu. Ditengok sama ibumu, engkau kelihatan tidur, maka ibumu tidak jadi untuk meminta tolong kepada. Itulah Allah murka. Nah ini ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ibadah kita itu bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan pahala, namun kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Ini doanya, ikutin Bapak dan Ibu. Allahumma innana as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal ya insyaallah ya. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita masuk surganya Allah bukan karena ibadah kita, namun karena Allah ridho dengan ibadah yang kita kerjakan. Jadi kewajiban sholat itu adalah kewajiban kita. Ibu, bapak, sudah belum kita menjalankan kewajiban kita? Malam hari ini saya sampaikan dalam peringatan Isra dan Mi'raj, sholat itu kewajiban atau kebutuhan kita juga. Jawab. Enak kan hadisnya kalau kayak gini ya? Insya Allah dapat Pak ya? Insya Allah Pak ya? Ya. Jadi sholat itu kewajiban, cuma sekedar kewajiban atau kebutuhan kita, Bu? Ya Bu? Bu? Kewajiban atau kebutuhan? Dua-duanya, kewajiban dan kebutuhan. Kalau sholat cuma sekedar kewajiban, makalah itu kita sering lalai. Zuhur berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sibuk dengan ngerumpi masih lanjut dengan ngerumpinya. Yang sibuk dengan pekerjaan komputernya masih tetap ngetik dengan komputernya. Yang ngajar masih tetap ngajarnya. Kenapa? Cuma sekedar kewajiban. Kalau kewajiban itu kita laksanakan, gugur kewajiban kita. Betul apa betul? Kita sholat mau jam 2, mau jam 1, yang penting belum masuk asar. Selesai nggak zuhur kita? Selesai nggak zuhur kita Pak? Selesai. Namun mendapatkan nilai yang lebihnya itu ya, nggak melaksanakan sholat ya biasa aja, namanya cuma kewajiban. Besok masih ada zuhurnya. Tapi kalau sholat sudah menjadi kebutuhan kita Pak, kita ini butuh nggak dengan beras utuh. Akhirnya dengan kita butuh dengan beras, kita cari duit, cari pekerjaan, mati-matian kita cari duit. Untuk beli apa? Untuk beli beras. Kenapa kita mau beli beras? Karena kita butuh makan. Nah kalau sholat ini sudah menjadi kebutuhan kita, Bapak dan Ibu, mohon maaf, yang tadinya zuhur kerepotan, yang tadinya asar di perjalanan, yang tadinya maghrib kecapean, yang tadinya subuh kesiangan, yang tadinya isya ketiduran, nggak ada lagi ceritanya. Pak Ibu, waktu sholat dari zuhur sampai subuh, yang paling beda itu waktu sholat isya. Ada dua pendapat. Waktu sholat isya mungkin kita baru tahu selama ini Bapak dan Ibu, waktu sholat isya itu dari azan isya sampai ke azan subuh. Itu kan waktu sholat isya kan? Tapi ada ulama yang
mengatakan waktu sholat isya itu cuman ketika azan subuh sampai jam 12 malam. Kalau kita terkesan melalaikan azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nantilah masih seru bolahnya, masih seru nonton TV-nya. Akhirnya kita nanti sholatnya ketiduran kita karena kita lalai tadi, kita sudah mendengar azan, kita lalai dengan sholat itu, maka kata ulama waktu sholat isya itu cuma waktunya ketika azan isya sampai jam 12 malam. Lebih dari sana tidak termasuk waktu sholat isya lagi. Ini Pak. Memang ada pendapat yang kedua, betul, yang mengatakan dari azan isya sampai dengan terbit fajar waktu sholat isya. Tapi itu ketika kita tidak sengaja. Azan isya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan isya. Kebetulan kita dapat musibah pas azan itu, atau kita ada kerjaan yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan berbahaya buat orang lain seumpamanya, maka berlakulah waktu isya itu dari azan sampai terbit fajar. Tapi kalau kita lalai tadi, sengaja kita menunda-nunda waktu sholat isya tersebut, kita tiduran kita karena kita tadi ini bangun jam 1 malam, maka wallahu a'lam sholat kita itu apakah masih terhitung sholat isya atau tidak. Ya, baca di kitab fikih ibadah, di sana ada waktu sholat isya. Kalau zuhur, asar nggak ada seperti ini Pak. Tapi kalau isya ya, maka wajar kata Rasulullah, man sholal fardain dakhalal jannah. Siapa yang menjaga sholat fardain, sholat isya dengan sholat subuh jamaahnya, maka itu dia akan masuk ke dalam surga. Berat dalam sholat isya itu. Ya, apalagi sholat subuh berat. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki sholat kita. Kembali lagi renungkan kita, sudah baikkah atau belum sholat kita? Sholat jamaah itu Bapak dan Ibu, ya. Ibu saya tanya, kan Ibu sering ngaji kita Bu ya, sering ngaji. Bu, sholat jamaah itu ke masjid itu wajib atau tidak buat laki-laki? Wajib. Masih banyak gak laki-laki gak ke masjid? Berarti banyak gak dosanya? Wajib ya? Wajib itu kan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sekarang saya pertanyaan Pak, sholat ke masjid itu wajib gak untuk laki-laki? Wajib gak Pak? Ada 3 pendapat juga. Menurut Imam Ahmad, ya, menurut Imam Ahmad, sholat jamaah ke masjid itu fardu ain. Ini Imam Ahmad bin Hambali. Fardu ain. Kalau fardu ain berarti wajib pribadi. Kenapa? Mengambil dalil dari mana? Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh orang yang buta. Orang yang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ini buta, nggak ada orang yang bisa menuntun aku berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Bisakah aku mendapatkan rukso, keringanan? Kata Rasulullah, na'am, tafadhal, silahkan, boleh saja. Mau jalan ini Bapak dan Ibu, orang buta ini barusan mau jalan, azan berkumandang. Dipanggil lagi sama Rasulullah, ta'ali, mohon maaf saudaraku, apakah engkau masih mendengar azan? Masih ya Rasulullah. Maka mohon maaf, rukso saya tadi saya cabut, silakan sholat jamaah masjid. Nah ini yang menyebabkan Imam Ahmad mengatakan sholat jamaah ke masjid itu fardu ain. Fardu ain. Kenapa? Orang buta saja masih diwajibkan Rasul untuk sholat ke masjid. Ada lagi pada zaman sahabat, kata sahabat Umar, pergi keliling. Kalau di
dia tidak sholat ke masjid maka bakar rumahnya. Kira-kira kalau kita terapkan di lingkungan Masjid Ar-Rahmani gimana Pak? Kayaknya langsung habis rumah tuh ya. Nah ini ya. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambali. Ini menurut Imam Ahmad Hambali. Lalu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, sholat jamaah ke masjid itu hukumnya fardu kifayah. Nah ini ya, kalau fardu kifayah itu kan kalau sudah ada yang menghidupkan masjid itu maka gugur kewajibannya. Maka ini silahkan kita mau ambil yang mana. Kalau saya yang pertama Pak, kita laki-laki ini kalau sholat di rumah berarti besok-besok laki-laki kalau masih ada yang sholat di rumah suruh pakai mukena. Ini ya, jangan sampai bapak dan ibu kita itu dibawa ke masjid sekali saja dalam seumur hidup kita, itu pun kita sudah berada di depan imam. Ya, kenapa Pak? Pak, kita sholat jamaah itu banyak untungnya. Yang pertama, kita separuhnya sudah diwakilkan sama imam. Enaknya itu sholat jamaah, sudah diwakilkan sama imam. Pak, kalau kita sholat jamaah, kita nggak baca Fatihah, kira-kira sah nggak sholat kita? Sah saja, karena sudah diwakili sama imam. Mohon maaf, kita sholat di jamaah, karena kita telat. Pas sampai ke masjid, imam sudah Allahu Akbar, sudah ruku. Maka kita yang baru datang langsung ikut ruku. Namanya masbuk ya, langsung ikut ruku. Kita sudah dapat 1 rakaat dan kita tidak lagi baca Al-Fatihah. Nah itu keenaknya kita jadi imam. Apa? Ketika sholat jamaah. Bentar lagi ya, 5 menit lagi Bu ya, 5 menit lagi. Nah yang penting dapat ya. Nah terus apa lagi Bapak dan Ibu ya, jadi imam sholat jamaah itu disunahkan baca suratnya yang pendek. Kalau sholat sendiri disunahkan baca surat yang panjang, jangan kebalik. Ini pas jadi imam bacanya Ar-Rahman Allamal Quran sampai habis, jamaah sudah aham kata jamaah. Enggak ngerti bapak imam itu masih tetap lagi. Banyak yang kayak gitu, enggak ngerti karena enggak ngerti tadi, enggak ada ilmunya. Ya. Rasul itu pernah menjadi imam Ibu, di belakangnya itu jamaahnya sahabatnya. Memang betul, waktu Rasulullah mengimami sahabat-sahabatnya Bapak dan Ibu, Rasulullah itu rakaat pertama baca Ali Imran, panjang Ali Imran. Yang kedua baca lagi surat yang panjang. Tapi mohon maaf, ketika ini sahabatnya mengimami di masyarakat yang awam, dia bacaan yang panjang. Yang tadinya ramai pas Assalamualaikum warahmatullah, enggak ada lagi jamaahnya. Udah pada pulang. Dilaporkan, ini lapor dari Rasulullah kata sahabatnya, saya menjadi imam, saya baca surat yang panjang karena saya mengikuti sunnahmu. Karena sunnahmu waktu kamu menjadi imam kami ya Rasulullah, kamu baca surat yang panjang, maka saya ikuti itu. Di mana itu sahabat? Kata Rasulullah, maaf sahabatku, sunnah itu ada tempatnya. Kalau kita jadi imam, mohon maaf besok tarawih Pak ya. Kalau di Ar-Rahman ini mau 1 malam 1 juz Pak Ketua, buat banner tulisannya tuh 1 malam 1 juz. Biar kenapa? Yang sholat kesini memang benar-benar yang mau 1 juz 1 malam. Tapi kalau nggak ada banner, pas malam pertama 1 juz, yakin malam besok banyak yang pindah jamaahnya. Banyak yang pindah jamaahnya Pak. Ya. Jadi ketika sholat jamaah, imam itu disunahkan baca surat yang pendek. Tapi kalau sendiri terserah mau yang panjang pun gak apa-apa. Ya,
Ini enggak kebalik. Giliran jamaah surat yang panjang, giliran sendiri cuma qul huwallahu ahad. Itu pun dibagi dua. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat keduanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Sah nggak sholatnya? Ya sah saja. Karena baca surat itu sunnah. Ada lagi ibu-ibu, Ustaz saya nggak baca Yasin Ustaz kalau sholat sendiri. Oh hebat ya ibu baca Yasin. Iya. Cuman gini Ustaz saya bacanya Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu akbar. Sah nggak sholatnya? Sah, nggak apa-apa. Rakaat keduanya alif lam mim, Allahu akbar, nggak apa-apa. Ya, tapi malu nanti minta dengan Allah minta surga cuma ayat itu dibaca. Ya. Jadi saya kata lagi, jadi kalau jamaah sholatnya itu disunahkan baca ayatnya surat yang pendek. Lagi kan ini mau tarawih ya. Tarawih juga ibu jangan milih-milih. Insya Allah kita itu nanti kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 18 Februari puasanya, Muhammadiyah sudah menetapkan. Kalau kita masih ikut pemerintah, tapi pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan sampai awal puasa ikut pemerintah, pas Lebaran ikut Muhammadiyah. Banyak kan itu awal puasa karena pemerintah tanggal 20, Muhammadiyah tanggal 14, apa 18, ikut pemerintah saya. Karena Muhammadiyah duluan puasa, lebarannya duluan juga dong. Ikut Muhammadiyah pas lebaran. Nah, jangan. Jadi konsisten dulu ya. Kalau ingin ikut Muhammadiyah dari awal, ikut Muhammadiyah. Kalau ingin ikut pemerintah, ikut pemerintah. Tapi kita berdoa mudah-mudahan sama. Ya Pak ya? Sama ya. Ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau jadi imam banyak lihat kenapa disunahkan baca surat yang pendek, karena jamaah kita bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Jadi dia Pak DKM ya. Jadi kalau nanti mau satu malam ya ada tulisan ya. Jangan sampai nggak ada tulisan, khawatir saya. Besoknya tinggal imamnya saja nanti ya. Itu jamaahnya nggak ada lagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini intinya kita renungi sholat kita sudah baik atau belum. PR-nya hafalkan rukun-rukun sholat ya. Kalau rukun sholat aja kita nggak hafal, nggak tahu ya, bagaimana kita sholatnya mau sah. Itu ya. Ini doa iftitah itu sunnah atau wajib? Doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu sunnah, bukan rukunnya. Jadi kalau nggak kita baca ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau ingin mendapatkan syafaat Rasul ya kita baca. Itu ya. Saya berpesan untuk satu aja Pak Haji ya. Pesan saya tumakninah, karena kebanyakan itu yang dilupakan tumakninahnya ya. Saking buru-burunya itu tumakninahnya kadang itu yang ditinggalkan. Yang paling terakhir Bapak Ibu, saya ingin nanya lagi. Ibu, di dunia ini duluan ayam atau duluan telur Pak? Ya Pak, duluan ayam atau duluan telur? Ayam. Sepakat bapak-bapaknya ayam? Ayam ya? Ibu-ibunya ayam atau telur Bu? Ya, nih kita tanya adik-adik KKN ya. Adik-adik KKN nih. Adik-adik KKN duluan ayam atau duluan telur di dunia ini? Ayam. Ayam dari mana Pak? Telur. Jadi duluan mana ini tadi? Ayam apa telur? Ayam. Telur. Telur dari mana Bu Ji? Dari ayam. Jadi yang mana ini? Ayam apa telur? Barengan. Ayam ada telur nih, maaf Ibu ya. Nih, ini cuma sebentar.
guyonan saya gitu. Telur itu bentuknya sekilas mata kita lihat bentuknya bulat Bapak dan Ibu. Ya, bulat itu dunia ini bulat. Artinya apa? Ketika kita angkakan berarti dunia ini nol, tidak ada apa-apanya. Ketika kita mendahulukan dalam hidup ini cuma dunia saja, hubud dunia, cinta dengan dunia. Setiap hari kita kerja, setiap hari kita mencari harta, mencari uang, mencari apapun itu, niat kita cuma hanya sekedar dunia, maka kita tidak dapat apa-apa nanti di hadapan Allah. Namun Bapak Ibu, ketika kita mendahulukan Esa, Allah itu satu, mendahulukan Allah, mendahulukan angka satu tadi, mendahulukan Allah dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, maka yang nol tadi akan ikut Bapak dan Ibu. Nol kita tambah dengan angka 1, 0,1 berangka belum Bapak dan Ibu? Belum. Tapi kalau kita sudah mendahulukan Allah 1, nggak usah kita tambah 1, kita tambah 0 saja sudah 10, maka sudah berharga. Maka kehidupan ini kalau kita mendahulukan Allah dalam setiap aktivitas kita, Allah panggil melalui muazzin, sholat 5 waktu, kita mulai tepat, kita mulai perbaiki, maka insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Maka ada bahasa yang mengatakan, kalau hidup kita ingin baik, maka perbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Maka melalui momentum peringatan Isra dan Mi'raj malam hari ini, dari awal saya sampaikan rukun sholat, dari awal saya sampaikan bagaimana ketika kita menjadi imam, ya, maka ini kita pelajari, karena hidup ini memang kewajiban kita untuk belajar. Minallah, fillah dan ilallah. Kita dari Allah, kita untuk Allah, dan nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata saya yang menyinggung atau tidak pas kepada hadirin sekalian, jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadirinna khususan jamaah pengajian Isra dan Mi'raj di hadir majlis Masjid Ar-Rahmah, Sihata wassalamu wal barakah, istiqomah ibadah wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa ala ali sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma khususan bi hadzal majlis Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sihata wassalamu wal barakah min Allah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabas salama, abwabal ni'mah, abwabas siha, abwabal quwwah, abwaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan nasihat kepada Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga tausiah yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang peristiwa Isra Mi'raj serta membuat rasa kita semakin jauh suatu waktu sebagai kewajiban kita di sana. Demikianlah ayat acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Saya selaku bawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.